menurut abang percaya nggak bang nanti bakalan manusia itu digantikan dengan robot? Bisa aja, percaya saya. Kenapa bang? Microwave aja ada yang udah lama gitu. Yang dulu masak harus ngulek atau apa, harus nunggu masak nasi dan sebagainya, sekarang masukin beres. Mungkin aja semua bisa tergantikan gitu ya. Nah, kan ada juga ChatGPT. Iya, betul. Hal-hal seperti itu tuh malah apa bang ya? Memudahkan manusia atau malah membuat problem di masyarakat itu seperti apa? Ya itu ya robot yang dia menggenerate. Kalau dulu kan googling. Iya, Googling cari misalnya apa itu Candi Borobudur. Ya. Keluar artikel. Ya. Nah, kalau artikel ini kan ada orang yang menulis, dia pasti akan melihat fakta, data yang disampaikan juga harus betul kayak gitu. Nah, tapi ketika si ChatGPT ini yang dia lakukan itu membaca dari referensi-referensi, kemudian menggenerate tulisan itu. Nah, hasil dari generate kita itu belum ada justifikasi nih, apa ya justifikasi, belum ada yang membetulkan itu benar apa enggak. Ya bisa benar, bisa juga tidak gitu. Jadi nah, hal itu yang kadang perlu kita wanti-wanti juga gitu ya. Hasil dari ChatGPT ini benar nggak nih lagian? Pasti akan memberikan jawaban itu ya. Dia sudah dilatih memang. Nah, kembali lagi di Berbaris Berbincang bareng Senior Inspirasi. Kita episode ke-13, sudah episode 13. Nah, ini dengan Bang Dika. Terus spill dikit aja. Ini aura polinemanya sangat kuat. Aura SMK. sangat kuat. SMK. Langsung aja, perkenalan. Monggo Bang, kamera 1, kamera 2. Kamera 1, oke. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dika, saya PPI tahun 2008. Kebetulan saya di sini sebagai dosen di jurusan Teknologi Informasi, jadi bidangnya di TI di Politeknik Negeri Malang ya, atau biasa dikenal sama SMK Suhat. SMK Suhat. Orang-orang Malang pasti tahu. Tahu pasti. Nah, ini berbincang bareng Senior Inspirasi nih, kedatangan dosen lagi. Dulu sempat dosen BINUS. Betul, Karisti. Kak BINUS, dosen BINUS kali itu. Karisti. Nah, sekarang dosen TI di Polinema, Teknik Informatika. Teknik Informatika. Ya. Nah, pertanyaan pertama, Bang. Ya. Tadi Bang Dika 2000. Jangan tanya SMA-nya dulu, bentar. Tanya kenapa kok ada Teknik Informatika? Kan biasanya informasi. Kok itu ada tikanya? Iya, kalau aslinya dulu kalau kita bicara keilmuan ini ya, ini jauh dari itu ya. Dulu itu aslinya elektro, kita pecahan belum ada kan informatika. Dulu awalnya ada elektro. Elektro itu kemudian ada namanya kalau pernah dengar teknik rekayasa perangkat lunak. Kan software. Kalau elektro itu hardware-nya, kemudian ada software-nya. Nah, kemudian muncul nih namanya teknik informatika. Keluar dia yang ngurusi masalah software. Kemudian ternyata di komputer itu kan dasarnya matematika, ya sehingga elektro ini ibaratnya mix lah sama matematika ini. Sehingga muncul computer science atau ilmu komputer. Nah, luas banget. Karena terlalu luas, atasnya ini jadinya namanya teknologi informasi. Nah, teknologi informasi punya cabang banyak. Ada ilmu komputer, ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada cyber security dan lain sebagainya, banyak. Nah, kebetulan saya ada di teknologi informasi ini, cuma konsentrasinya di teknik informatika. Berarti salah satu pencabangan. Cabang, betul, luas lah perkembangan, karena kan TI ini setiap hari ada aja gitu kan. Nah, itu yang membuat yang dulunya cuma software akhirnya macem-macem banyak. Nah, ini mau berapa SKS ini ya hari ini? Episode 13 mau berapa? Ini SKS satu aja dulu. Nah, Bang, kita flashback ke PPI 2008. Ya, Jadi abang sekarang pasti dosen. Kalau flashback ke 2008, di Paskibra 2008, apa SMA mana, Bang? SMA itu depan Matos.
SMA Permanto SMA 8. Iya, yang sekarang isunya mau dipindah. Isi petisi nggak Bang? Kalau menolak Isi tanda tangan. menolak penggusuran. Oke. Kita nggak bahas itu nanti aja di belakang. Nah, di SMA 8 Bang. SMA 8 2008 itu Abang keterima kelas 1 atau kelas 2 Bang? 2008 kelas 2 waktu itu. Kelas 2. Kelas 2. Karena sekarang itu pasti iya. Iya kelas 2. Kelas 2. Berarti Abang masuk 2000. Masuk kelas 1 2008. Ya, maksudnya 2007 betul kelas 2. Kelas 2. Karena sekarang ini Bang, itu wajib kelas 1. Kelas gitu. 2 ya. Oh iya. Akhir itu di tahun 2019 kalau nggak salah. Itu wajib kelas 1. Makanya setiap di kelas 2021 aku tanya kelas berapa aku waktu itu kelas 2. Pasti beraka. Daftarnya kenapa Bang? Kok tiba-tiba atau kepingin atau coba-coba? Wah. Flashback ini ya. Jadi dulu kalau 2008 mungkin beda keadaannya sama sekarang ya. Dulu entah di satuan SMA 8 sendiri atau di satuan yang lain. Nah, itu peminatnya Paskibra itu sedikit nggak kayak Pramuka waktu dulu. Waktu itu gitu ya. Sedikit banget, dan bahkan yang mendaftar itu lebih banyak perempuannya. Oke. Jadi lebih dikenal dulu itu kita bilangnya Paskibri. Ya, karena banyak perempuannya gitu, banyak perempuannya. Kalau banyak lakinya Paskibro. Betul. Nah, kalau imbang baru Paskibra kan gitu ya. Nah, kemudian di situ itu seingat saya angkatan saya itu cuma ada sekitar 12 orang. 12 orang yang cowok yang bertahan, putra yang bertahan itu cuma 2 orang. Jadi sisanya perempuan semua. Kan itu waktu itu seleksi ya, datang ke mana namanya? Datang ke sekolah, kita PBB berapa yang dipilih, mana yang dipilih siapa gitu. Semua kita wajib ikut waktu seleksi awal. Gitu kan. Seleksi awal itu wajib ikut. Terus habis itu yang kepilih berapa orang, lanjut. Akhirnya keterima gitu ya. Aslinya kalau kenapa ikut, jujur aja di awal itu lebih ngikuti arus ya. Oh, harus wajib ikut, harus ini. Udah ngikut aja gitu ya. Ngikut aja. Alhamdulillah keterima. Ingat tuh, keterimanya itu kalau dibilang tinggi itu enggak dibanding sama teman-teman yang lain. Saya paling pendek menurut saya itu. Karena kalau waktu di Pasbaris 17 itu saya di 45. Jadi penjuru kalau balik kanan. Oke. Ya, jadi kan berarti paling belakang kiri sendiri. Nah, itu tinggi saya segitu. Jadi nggak tahu ya, walau alam gitu ya, rezeki alhamdulillah bisa keterima di PPI. Kalau ditanya alasannya, saya sih jujur ngikut arus aja sih. Oke. Itu ngikut arus, dan memang kebetulan waktu itu sejak SMP sih mulai ikut Paskibra gitu ya. Ya, akhirnya ke bawah. Alhamdulillah ya keterima di PPI 2008 waktu itu. Oke, dari PPI 2008 berberapa Bang di SMA 8 waktu itu? Berempat waktu itu. Berempat. 2 putra, 2 putri. Oke, jadi Bang Dika itu kelas 11. Kelas ya 11 ya. Pengibaran kelas 12 berarti. Enggak tahu. Oh enggak ya, pengibaran kelas 11 itu. Oke. Berarti setelah PPI 2008 kuliah Bang? Setelah PPI 2008 ya sekolah lagi dong. Sekolah benar. Ya, kan kelas 3 ya. Kelas 3. Seret, terus kuliah. Kuliah di mana Bang? Di situ depannya SMA 8. Itu depannya SMA 8. Depannya SMA 8, nyebrang sedikit. SMA Brawijaya. Ya, UB. Ya. Brawijaya. Jurusan apa Bang? Kalau boleh tahu. Waktu itu namanya baru teknik perangkat lunak. Teknik perangkat lunak itu. Nah, kuliah nih Bang, masih ke bawah masih berakaan nggak sih Bang? Maksudnya ikut alur juga sama teman-teman? Oh enggak, beda. PPI itu memang merubah. Ya serius itu. Kalau dulu gimana? Maksudnya dari pasti beraka nih, pengibaran selesai, pelatihan yang berapa bulan? 5 bulan, hampir 6 bulan mungkin. Mulai Maret itu ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kan seleksi kan Maret ya. Ya itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan. Nah, makanya masih ke bawah ke paskibrakaannya atau memang paskibra atau ke paskibraan gini gitu. Iya, kalau ya aslinya yang ke bawah itu biasanya mungkin teman-teman semua juga ngerasain. Misalnya nih mau ke kamar mandi aja kadang kita langkah tegap sampai gitu. Ya kadang kita lagi misalnya di dapur mau cuci gitu, lagi iseng-iseng, habis itu hadap kanan juga
patah-patah kayak gitu kan. Tidur pusat. Ya, alhamdulillah masih sih. Masih ya. PSB gitu jogging masih ke bawah alhamdulillah. Masih ke bawah. Nah, di tahun 2008 nih Bang, vibes-nya paskibraka atau pengibarannya Abang itu seperti apa sih Bang? Wah, kalau pengibaran vibes-nya ya, waktu pengibaran ya ini ya. Wah, itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya ya. Sekali seumur hidup yang benar-benar ya itu rezeki banget, nggak semua orang bisa dapetin pengalaman itu gitu ya. Benar-benar orang yang menurut saya teman-teman itu juga wah, yang kita dari berbagai macam satuan, berbagai macam kepala otak bisa begitu seragam gitu ya. Habis itu cuma pelatihan dalam waktu 6 bulan, 3 bulan, berapa kali pertemuan itu ya, ada kertas sampai kalau misalnya habis latihan dicoreti satu, kurang berapa lah kali lagi kayak gitu. Tapi cuma tampil hanya dalam waktu nggak sampai 30 menit, 15 menitan gitu. Tapi bisa menampilkan itu luar biasa. Jadi vibes-nya itu kalau dalam pelatihannya ya pastilah sambat itu ada gitu ya. Tapi kan teman-teman sama-sama sambat gitu kan, waduh gini, tapi tetap dilakuin gitu kan, ya, santai aja gitu. Ada yang langgar berapa ya tetap kursanya ada gitu ya, ditanggung bareng-bareng. Hingga sampai akhirnya pengibaran, jelas semua pasti setelah pengibaran tumpah tuh nangis gitu kan, nangis sampai akhirnya penurunan juga sama nangis udah selesai lega. Habis itu yang malam penemuan sebagai PPI gitu ya, bareng abang-abang gitu dan sebagainya. Setelah pulang gitu kan masih kontak-kontakan ya, masih sering kang-kangnya dan sebagainya. Nah mungkin ketika ya lama ya jarang berkumpul juga gitu ya, kesibukan masing-masing ya, harap maklum juga ya, yang nggak menyalahkan ya. Akhirnya ada yang masih kontak, ada yang ibaratnya di grup itu ya cuma melihat aja gimana kabarnya ya, cukup tahu dan sebagainya ya, macam-macam. Tapi kalau misal mengingat momen-momen waktu kebersamaannya itu ya masih keingat lah. Kalau disuruh cerita enggak, SKS-nya penuh ini. Nah, kenapa Bang kok sampai kuliah? Makanya aku tadi flashback tanya perkuliahan jurusan perangkat lunak. Kok di flashback paskibraka karena mungkin ada banyak temen yang masuk situ, atau alasan apa sih Bang yang membuat sampean jurusan perangkat lunak? Jurusan perangkat lunak ya pertama waktu itu kan, waktu kita SMA kadang nggak tahu gitu ya, ini mau milih jurusan apa, yang high itu kedokteran kayak gitu, yang elektro, mesin dan lain sebagainya. Kalau di kampus itu itu termasuk jurusan yang baru, jurusan yang baru. Nah, kenapa milih itu sih aslinya lebih ke arah mulai bisa melihat passion. Ya, jadi ya setelah ikut PPI itu kan lebih ke arah kita ngelihat itu nggak cuma kulitnya aja kan, itu kan. Kayak misalkan waktu PPI yang salah satu nih si A, tapi si A nggak dihukum kan, yang dihukum kan semuanya gitu. Kalau misalnya kita ngelihat kulit, pasti cuma bilang ini gara-gara kamu, ini gara-gara kau nih, kayak gitu ya. Tapi kan enggak, oh iya seharusnya saya ngingetin gitu, bla 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 dan sebagainya. Sehingga mungkin itu kebawa, wah kita nggak ngeliat dari kulit doang gitu, mulai bisa ngeliat passion. Nah sukanya itu main game, habis itu kemudian otak-atik komputer lah, ibaratnya benar komputer. Kemudian ada teknik perangkat lunak, kenapa nggak coba diperdalam aja tuh di DPL-nya, nyoba itu di situ satu di perangkat lunak. Sama waktu itu saya milih sama arsitek kalau nggak salah. Tapi arsiteknya nggak diterima ya, mungkin bukan rezeki gitu ya. Ya udah ini masuk di situ, dan masuk situ pun awal kita juga nggak tahu ini mempelajari apa gitu ya. Wajar sih, wajar aja ketika masuk perkuliahan. Nah ini gabung sama sekarang ya, misalnya masuk waktu daftar kuliah, saya yakin nggak ada tuh yang lihat nanti saya masuk situ itu bakal belajar apa. Pasti cuma ngelihat, oh ini jurusan ini lagi rame nih, oh ini nanti jadinya ini nih, jadinya ini. Tapi nggak ngelihat waktu masuk emang tuh saya belajar apa itu. Nah padahal itu ternyata penting di sekarang gitu ya. Jangan-jangan masuk ada salah jurusan, masuk gara-gara disuruh orang tua gitu kan, sehingga waktu jalaninya itu nggak enjoy, terpaksa dan lain sebagainya. Akhirnya ya nanggung gitu ya, yang ibaratnya kita bisa performanya tinggi, akhirnya ya cuma
sedang-sedang aja gitu. Nah, karena waktu itu saya nggak tahu model-model kayak gitu, pokoknya TPL karena saya suka komputer. Oh, komputer berarti perangkat lunak nih gitu. Saya masuk ke TPL. Waktu masuk jedas, wah ini apa ini? Coding pemrograman itu kan kayak momok buat teman-teman TI gitu ya. Wah ini nggak tahu sama sekali. Tapi ya mau gimana? Kembali lagi tadi, udah kadung jebur gitu kan. Udah kadung jebur ya ayo diterjang terus. Ya itu kebawa juga menurut saya sangu atau bekal waktu di PPI itu kan gitu juga. Kamu udah jebur nih, kamu gimana? Kamu mentas doang nggak boleh, harus tetap kamu jalani kan gitu. Ya udah ya kita jalani aja ya, alhamdulillah bisa lah untuk menyelesaikan tahap proses itu. Berarti di perangkat lunak sarjana ya Bang ya, sarjana. Itu apa aja sih yang Abang pelajari tadi? Ya itu terkait waktu itu coding ya. Di informatika itu pasti awal masalah coding pemrograman kayak gitu. Dan itu pun hanya teknis karena yang diasah di situ maksudnya adalah logika. Jadi logika cara berpikir. Oh kalau misalkan ada alur seperti ini saya harus nyabang kemana, if, else. Kalau misalnya gini saya harus berulang seperti apa. Jadi di informatika itu dasarnya adalah main logika. Oke, aku pikirku Bang, ya memang belajar komputer segala macam teknologi ada hubungannya sama IE ya Bang? AI ya. AI kan maksudnya artificial intelligence. Ya ada hubungannya di situ. Itu kan perkembangan. Waktu saya kuliah S1 dulu belum ada AI, masih hanya sebatas konsep. Oke. Baru di 10 tahun terakhir ini kan baru dibahas terus komputasinya dan lain sebagainya ya. Itulah perkembangannya. Nah, itu sekarang mulai dibahas. Berarti ada hubungannya ya Bang? Ada hubungannya, betul. Oke, perangkat lunak S1. S2-nya ilmu komputer di teknik informatika juga di ITS waktu itu, Surabaya. Nah itu mengajari apa Pak? Sama, cuma kalau S1 itu kan lebih ke dasar ya, praktek teknis gitu. Tapi kalau S2 itu lebih ke riset. Jadi kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, kenapa bisa ini. Nah itu lebih dipelajari lagi alasannya kenapa sih. Kalau S1 itu kan ibaratnya kayak transfer knowledge. Oh ada ini, saya coba praktekin, bisa nggak ya? Oke. Gitu. Kalau sarjana kan gitu. Oh ada ilmu ini, materi ini, coba saya tiru gimana ya, bisa nggak ya? Nah tapi kalau udah ke S2 lebih ke arah kenapa bisa ini, gimana cara memperbaikinya, gimana cara lebih baiknya. Nah lebih ke situnya. Itu bedanya. Tadi nyinggung mungkin teman-teman banyak nggak tahu mempelajari coding itu apa. Terus tadi kok ada hubungannya sama AI seperti apa. Itu Abang sekarang dosen nih, tapi waktu zaman dulu waktu masih jadi mahasiswa mempelajari itu tuh hal yang hal yang harus dipelajari waktu kuliah kan, atau di luar kuliah bisa dipelajari Bang? Iya. Coding gitu. Coding dan sebagainya. Apa sih Bang maksudnya bisa dijalankan coding itu apa? Ya, coding itu membuat program. Coding itu memprogram. Ya, jadi menulis kayak mengetik lah ya. Kalau kita bahasa, mungkin teman-teman nggak tahu coding itu apa, menulis dengan bahasa pemrograman, bahasa komputer itu. Sehingga itu bisa dijalankan jadi aplikasi website, aplikasi Android dan lain sebagainya. Nah, itu melakukan itu namanya coding. Nah, apakah bisa dipelajari di luar perkuliahan? Semua bisa dipelajari di luar perkuliahan. Informatika sudah banyak banget sekarang informasi terbuka gitu ya, dari internet, dari Udemy, dari berbagai macam platform. Udah banyak, hasilnya bisa mempelajari sendiri. Tapi kadang kenapa sih kok butuh namanya kuliah? Kalau saya pikir mungkin ada di industri sekarang, di pekerjaan ada yang bilang ngapain kuliah, yang penting kan ilmunya, ijazah nggak penting kayak gitu ya. Tapi dengan orang berkuliah itu menurut saya tandanya adalah orang berkuliah itu berarti dia pernah belajar itu gitu ya, bukan berarti dia pernah bisa. Oke. Gitu. Jadi dia saya ralat. Dia pernah belajar itu bukan berarti dia bisa gitu. Jadi mendapat ijazah itu bukan berarti teman-teman itu udah kompeten, pasti kompeten di situ. Karena dengan sekarang banyaknya lulusan dan sebagainya, ijazah itu menurut saya adalah dia pernah mempelajari hal-hal pada saat perkuliahan itu. Sehingga dengan adanya ijazah perlu ditambahi kompetensi-kompetensi lain nih. Misalnya teman-teman berorganisasi, teman-teman ikut kompetisi, teman-teman ikut sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi bukan
keluar itu bukan hanya membawa ijazah, tapi ada hal-hal lain. Nah, pertanyaannya, lah kan berarti kalau begitu nggak perlu nih ijazah. Nah, yang ijazah aja belum mesti bisa, apalagi yang nggak ijazah, kan gitu. Nah, di situ. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman otodidak ya boleh, itu ya nggak masalah. Tapi ketika otodidak, apakah belajar sendiri itu pernah ketemu dengan teman, pernah untuk belajar secara tim gitu kan, organisasi kan di situ, pernah ketemu dosen gimana caranya menyapa, kemudian gimana caranya berinteraksi dengan orang yang lebih tua, pernah ketemu adik tingkat gimana caranya berinteraksi. Nah, lingkungan environment itulah yang menurut saya nggak ada kalau kalian belajar secara otodidak gitu. Jadi ibaratnya pentingan mana nih, kuliah atau belajar otodidak gitu ya. Kalau saya nggak ada yang penting-pentingan gitu ya, semua saling melengkapi juga gitu. Kamu kalau kuliah dapatnya ini, kalau otodidak dapatnya ini gitu. Kamu kuliah yang nggak bisa berdiri sendiri karena harus otodidak ya nggak bisa berdiri sendiri juga untuk kuliah kalau dalam satu bidang ya itu. Tapi bisa aja nih misalnya teman-teman, wah saya nggak terlalu suka IT nih, saya sukanya di kedokteran kayak gitu. Ya silakan konsennya di situ, didalami itu. Tapi otodidak di IT juga nggak ada salahnya kan gitu, kolaborasi. Itu sih menurut saya. Oke, karena sekarang itu sangat terbuka banyak kan Bang, maksudnya sangat terbuka lebar banget gitu informasi apapun itu. Ya, contoh yang aku sebut tadi AI ya, sebutannya AI kan. AI benar. AI bukan IE ya. Bukan IE. AI. Iya, AI. Nah, kan ada juga ChatGPT. Iya. Terus ada banyak sekarang yang lagi rame kemarin dibahas itu masalah desain grafis, nih desain grafis karena kayak men-convert foto dijadikan kartun, dijadikan apa. Betul. Hal-hal seperti itu tuh malah memudahkan manusia atau malah membuat problem di masyarakat itu seperti apa? Iya, itu tergantung persepsi ya. Yang pertama point of view orang-orang kan macam-macam gitu kan. Yang ada yang salah namanya pemikiran orang gitu kan. Kalau saya pertama melihat dulu ChatGPT itu apa, AI namanya Gen AI karena maksudnya itu dia menggenerate sendiri, menggenerate itu membuat sendiri gitu kan. Dia itu kan robot yang dilatih. Nah, itu kadang kita kalau mempercayai si robot ini secara 100% ya lucu juga kita gitu ya. Dia itu ya robot yang dia menggenerate. Misalnya nih, kalau teman-teman yang pakai ChatGPT yang lagi kuliah atau lagi apa, kita pakai ChatGPT. Kalau dulu kan googling. Iya, googling cari misalnya apa itu Candi Borobudur. Iya. Keluar artikel. Yeah. Nah, kalau artikel ini kan ada orang yang menulis. Di mana itu buah pemikiran dari orang itu. Gitu kan. Dia pasti akan melihat fakta, dia pasti akan melihat gimana cara menyampaikan yang baik, tata cara bahasa yang baik, melihat fakta, data yang disampaikan juga harus betul kayak gitu. Nah, itu adalah secara artikel. Tapi ketika si ChatGPT ini yang dia lakukan itu membaca dari referensi-referensi, kemudian menggenerate tulisan itu. Nah, hasil dari generate kita itu belum ada justifikasi nih, justifikasi belum ada yang membetulkan itu benar apa enggak. Ya bisa benar, bisa juga tidak gitu. Jadi hal itu yang kadang perlu kita wanti-wanti juga gitu ya. Hasil dari ChatGPT ini benar nggak nih lagian, pasti akan memberikan jawaban gitu ya. Dia sudah dilatih memang. Nah, sehingga ChatGPT itu nggak boleh 100% untuk kita percaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah membantu atau enggak? Ya banyak kalau ikut seminar-seminar itu pasti bilangnya, ada yang pernah bilang gini, manusia tanpa AI akan kalah dengan manusia dengan AI. Gitu. Sorry Pak. Diulang lagi Pak. Manusia tanpa AI akan kalah dengan manusia dengan AI. Oke. Itu ya. Nah, berarti dari kalimat ini menurut saya bukan AI yang dilepas, tapi kita kolaborasi dong sama AI. Oke. Itu menurut saya. Jadi ya di situ. Bukan, kadang ada yang menggantikan. Iya. Tapi menggantikan di sini nggak sepenuhnya harus kita bisa 100%. Pasti ada errornya di sini. Sehingga masih tetap butuh manusia untuk melakukan justifikasi itu tadi. Itu sehingga
itu bukan menggantikan, tapi tidak menutup kemungkinan pabrik sekarang aja sudah pakai robot. Iya, gitu kan. Sehingga orang yang mungkin ngelinting rokok itu bakal keganti sama robot kayak gitu. Ya kayak hal itu adalah wajar ya, emang perkembangan teknologi. Nah yang tadi juga FVP Pak. Iya. FVP itu di hotel itu ada robot yang kerjaannya itu melipat selimut, melipat spray kayak gitu-gitu, sarung bantal gitu-gitu kan, Dok. Yang sebelumnya adalah manusia. Ada 5 atau 10 manusia digantikan cuma 2 robot. Nah, menurut Abang nih, 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu apakah apakah umur berapa yang ramal juga ini 5 tahun lumayan. Apakah nanti manusia bakalan digantikan oleh robot atau seperti apa? Karena ini baru-baru ini kan udah diperkenalkan motor yang bentuknya apa namanya sehingga bisa nagi kayak gitu-gitu kan. Maksudnya mobil juga. Iya. Itu 5 tahun ke depan prediksi atau menurutnya apa gimana sih Pak? Bisa aja terjadi. Kalau ada film iRobot, ada iRobot atau Wall-E. Iya. Nah, kalau pernah nonton, itu apakah mungkin terjadi? Bisa aja terjadi. Bisa jadi. Orang sekarang pesawat, sepeda motor yang terbang aja udah ada kan? Iya. Yang punyanya Cina itu BYD, wah ini warna itu sudah ada gitu. Apakah mungkin? Ya mungkin aja mobil listrik dulu hanya angan-angan, sekarang udah ada gitu kan. Apa yang dilipat angan-angan sekarang juga sudah ada. Kemungkinan itu akan bisa aja terjadi dengan adanya namanya teknologi itu. Nah, persepsi sih maksudnya. Kalau kita takut dengan adanya teknologi itu, yang ada adalah ya itu tadi nolak, wah ini teknologi nggak mau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau berkolaborasi, mungkin ada hal-hal yang di luar itu bisa apa ya, menurut saya kita dapat nih. Contoh podcast saja deh, podcast itu kan kalau melihat Bang Tiar dulu pertama kali episode 1 kan harapannya minimal itu bisa memberikan informasi lah, gambaran lain. Kalau tadi Mas Ucil bilang ya ada nambah opsi lah buat teman-teman PPI gitu ya. Nah, kalau dulu nggak ada podcast, gimana kita mau memberikan edukasi itu gitu ya, memberikan informasi itu? Pasti kan harus undangan dulu, ngumpul jadi satu, kemudian harus datang, ada waktu dan lain sebagainya. Nah hal itulah menurut saya yang bisa kita ganti caranya dengan cara podcast. Orang bisa ngeliat kapanpun gitu ya, pas lagi bisa dilihat, mau besok lagi juga bisa dilihat lagi. Nah menurut saya itu, jadi ketika ada teknologi baru kita pun juga harus adaptable ya, adaptasi juga, mau nggak mau itu memang harus, mau nggak mau harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Wah ada teknologi ini yang bisa ngelinting rokok, wah pekerjaan saya jadi hilang dong kayak gitu kan. Nah wah saya harus bisa ngapain ini. Nah itu yang harus mau beradaptasi, harus berubah. Mungkin tips adaptasi atau berkolaborasi dengan AI tadi ataupun dengan teknologi yang sekarang berkembang dengan pesat itu seperti apa Bang? Wah tips itu apa ya tipsnya? Biar bisa teknologi, satu sih kita mau nggak mau memang harus bisa memilah informasi dulu. Membuka informasi. Jadi orang kalau menurut saya kita merasa paling pinter gitu kan, mau dimasuki info apa kan nggak bakal masuk. Orang aku yang paling bener kan kayak gitu ya. Nggak harus mau legowo dulu lah ya. Legowo kita dapat info gitu ya, dipilih dulu mana nih yang benar, mana nih yang hoax gitu ya. Ibaratnya membuka wawasan. Nah dengan membuka wawasan kadang ya perlu ketemu orang kan point of view-nya beda-beda, kayak ketemu Mas Ucil, Mas Budi, itu Bang Tiar gitu. Oh ada point of view gini. Nah dari situ insya Allah sih bisa dapat bayangan ya, wah ada teknologi baru nih. Saya harus ngapain ya gitu. Kita nggak punya ilmu nih, saya harus ngapain gitu ya. Mungkin temen ini ada ilmunya, kayak gitu. Oh kalau misalkan contoh nih di kedokteran BPJS kayak gitu, ada BPJS nih, ada teknologi BPJS sekarang pakai aplikasi Satu Sehat dan lain sebagainya. Wah berarti ada info nih, oke besok lagi saya kalau misalkan mau daftar ke rumah sakit nggak perlu antri, udahlah pakai aplikasi aja kayak gitu. Nah itu kan salah satu cara kita beradaptasi ya, hasil dari ngobrol, membaca, mendengarkan. Nah itu kemudian pasti kita akan mengambil
apa, oh saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Itu sih menurut saya mau membuka diri dulu ya, kita mau mendengar, mau menerima dulu, tapi jangan lupa dipilah dan dipilih gitu, sehingga saya harus ngapain. Itu menurut saya. Jadi nggak yang ibaratnya suudon dulu, wah ini gara-gara ini nanti saya kehilangan pekerjaan nih, wah ini gara-gara ini saya jadi seperti apa nih, enggak lah, harus dilihat dulu dalamnya itu seperti apa. Sehingga itu menurut saya cara adaptasi yang paling baik di zaman sekarang. Jadi mau membuka, mau legowo. Kalau otak batu sih ya mungkin bisa, tapi waktunya mungkin agak lama. Nah, mungkin kalau sekarang kan Gen Z, Gen Alpha itu gitu Pak, di lingkungan Gen apa kalau apa? Gen Z Pak. Oh, Gen Z. Nah, kalau ada di lingkup mahasiswa nih Bang, Iya. itu yang lagi apa hadapi sekarang dengan mahasiswa di teknik yang sekarang lagi informatika ini, itu apa Bang? Atau lagi apa, seragam mungkin masalah AI juga, atau masalah-masalah apa yang di lingkup mahasiswa? Sekarang menurut saya ini ya, mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya salah-salah juga. Yang sekarang itu kalau saya lihat maunya instan. Iya. Dan apa ya, kalau bahasa Jawanya kan sak dek sak nyek. Iya. Saya minta ini ya sini sediain gitu ya, saya mau ini ya sini cepet sediain gitu ya. Telat sedikit udah rame gitu tadi, nggak cocok sedikit sudah marah-marah gitu kan. Belum dilihat ya, nggak semua seperti itu gitu ya, kebanyakan gitu. Belum dilihat dalamnya, wah sudah bersuara yang ngejudge. Ya, bukan bersuara yang mengajak diskusi, tapi lebih ke arah ngejudge kayak gitu. Apalagi dengan adanya sosial media gitu kan, informasi sana sini bisa didapat. Nah, kemudian kepancing emosi. Nah, kayak gitu itu yang lagi maunya instan kayak gitu. Belum diajak ngelihat ke dalam dulu, ayo lihat dulu dalamnya, lihat dulu ininya. Itu masih agak sulit. Jadi maunya instan. Misalnya nih contoh, saya kalau di tempat, wah nggak, jangan buka kandang ya. Ya ibaratnya misalkan, oke lah kota Malang ada banjir kayak gitu ya di Subhat. Kan itu kalau komen langsung kan, kalau misalnya kita lihat sosmed, wah udah ganti aja wali kotanya, ininya, masa itu di dan lain sebagainya, bla 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 kayak gitu. Ya coba dilihat dulu banjir kenapa dulu gitu kan, dilihat dulu banjir kenapa, ini masalah wali kotanya apa masalah masyarakatnya gitu kan. Jangan-jangan kita protes sama orang yang salah kayak gitu. Ya itu sih yang menurut saya Gen Z yang sekarang yang saya rasakan ya, itu maunya instan. Seperti itu. Sama satu mungkin komunikasinya itu langsung ya, mungkin ceplos tas. Ya beda orang beda cara sih, itu aja. Tapi overall secara kreativitas lebih kreatif mereka teman-teman. Itu sangat apa ya Pak? Untuk kreativitas di bidang TI itu sangat mendukung, atau itu nomor sekian, atau poin utamanya kreativitas? Poin utama menurut saya inovasi. Iya. Kalau di tempat saya itu ya sampai ada hashtag di tempat saya berani berinovasi. Itu hashtagnya berani berinovasi, karena memang karena kreatif ya, kadang kan takut bersuara nih. Udah buat dulu lah. Harus, karena TI itu kan berkembang. Jadi kalau kita hanya ngikutin yang udah ada, ketinggalan. Jadi harus coba apalagi harus seperti itu. Nah kalau tadi sempat tinggung di Cina sudah ada mobil terbang dan segala macam. Kenapa Bang di Indonesia kok masih belum nyampe segitu? Itu soal berarti apa dasarnya kita bahas agak jati ya. Kenapa? Karena lagi rame juga kemarin waktu ada salah satu YouTuber yang live IRL di sana menunjukkan teknologi di sana itu udah kayak, ada yang komen di sana itu 2050, di kita masih 2024 kayak gitu. Nah, apa sih kan membedakan gap besar, apa SDM atau kita kekurangan tadi kayak kreativitas, inovasi, atau memang kita kurang perangkat lunaknya istilahnya? Oh gitu ya.
ini pandangan saya, point of view boleh berbeda, oke ya. Kalau menurut saya pertama, kalau maksudnya kita lihat dulu yang kenapa di Indonesia. Kalau ada pertanyaan kenapa di Indonesia itu kan kalau saya tarik berarti ada perbandingannya nih. Ya, targetnya. Bandingkan kemana? Ya. Kamu bandingin ke Singapura, misalnya kayak gitu. Singapura negaranya luasnya seberapa? Gitu kan, kecil. Ibaratnya kalau kita ngurusin satu rumah ukuran gini akan lebih mudah daripada ngurus satu rumah yang 1 hektar. Ngepelnya lebih cepat. Rumah 1 hektar ngepelnya berapa jam kayak gitu kan. Nah, itu dulu kita bandingkan sama mana dulu tuh, Indonesia sama apa. Sekarang berkaca diri, gak usah bandingin lah. Indonesia luasnya seberapa? Mau kemana aja susah, harus nyebrang laut. Naik pesawat juga butuh waktu. Di situ juga banyak hutan gitu kan. Jalan ke sana gimana sulitnya. Naik gunung aja berapa jam. Nah, ya karena memang demografi kita itu yang menurut saya ya tantangannya sendiri gitu ya. Kadang kita hanya melihat di lingkungan kita, Kota Malang. Cobalah sekali-kali jalan-jalan misalnya nggak usah jauh-jauh ke Papua deh. Kota Malang bagian selatan. Gitu ya. Kota Malang yang bagian selatan. Gimana keadaannya di sana gitu ya. Mau kamu buat, ibaratnya kita buat untuk mereka yang di sana itu HP, boro-boro HP, kadang jaringan juga hilang gitu ya. Terkait teknologi. Jadi menurut saya memang kalau dibilang pembangunannya tidak merata, iya gitu ya. Jujur-jujur aja iya. Tapi apakah itu kesalahan pemerintah gitu ya? Saya bukan berarti membela pemerintah loh ya, enggak juga. Tapi kita fair-fairan aja. Apakah itu kesalahan pemerintah? Pemerintah yang diurusin sebegitu luasnya. Kalau minta ya itu tadi sak-deksaknya ya nggak bisa dong. Jujur aja nggak bisa dong. Nggak bisa kita memukul rata apa yang ada di mana, di Malang itu akan sama keadaannya yang ada di Sulawesi, teman-teman di Sumatera dan lain sebagainya. Nggak bisa kita seperti itu. Jadi setiap daerah itu pasti punya profilnya sendiri-sendiri. Kalau mau pukul rata menurut saya nggak bisa juga. Kalau PPI misalnya, apakah PPI yang ada di Malang sama dengan keadaan PPI yang ada di Sulawesi gitu? Nah itu pasti kalau misalnya kita begitu ya, dibanding ke sana pasti akan berbeda. Ya. Bisa lebih baik, bisa aja ya. Mohon maaf, bisa juga lebih buruk ya dalam hal mungkin fasilitas, SDM dan lain sebagainya. Nah itu bisa aja seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa nih Indonesia nggak maju-maju gitu ya? Ya mungkin ya saking luasnya gitu kan. Kita bisa membandingkan lah. Amerika juga luas, juga maju gitu ya. Coba dilihat. Saya pun juga belum pernah ke Amerika. Amerika bagian mana yang maju? Jangan-jangan yang di highlight cuma New Yorknya aja. Ya. Jangan-jangan yang di highlight cuma mana Washingtonnya aja. Gimana yang daerah pesisir-pesisir? Apakah sehebat itu gitu kan? Apakah sewah itu kan? Belum tentu. Kalau misalkan kita Indonesia yang di cover adalah Jakarta doang, ya wah gitu ya. Tapi kalau misalnya Jakarta dibandingkan sama yang ada di misalnya di Papua, nggak usah jauh-jauh deh, di Malang Selatan aja deh, ya nggak bisa dibandingin dong. Gitu. Jadi nggak apple to apple. Jadi menurut saya kalau bilang secara Indonesia, makanya kalau misalnya kita buka UUD 45 itu kan Indonesia kalau nggak salah, Indonesia itu kan pengennya menjadi negara yang makmur. Kalau nggak salah, ya selama masyarakatnya makmur, bisa hidup, kan sandang pangan papan, minimal sandang pangan papan terpenuhi, menurut saya, oke lah, gitu dulu. Oke lah, nggak harus yang standar majunya itu seperti apa? Apakah semua harus ada KRL? Apakah semua harus ada kereta cepat? Gitu? Apakah semua harus ada ini? Itu ya dilihat gitu. Kadang itu terkait sudut pandang sih mas ya. Dan yang lagi on di sosmed itu kan gitu, yang lagi di cover ini nih, wah itu ya. Ya harapannya sih bisa ngelihat itu ya, kita point of view-nya macam-macam, minimal bisa saling ngargain lah itu sih. Memang teknologi informatika itu harus diberikan logika dulu. Ya. Logika dulu. Memang bisa dengan logika dulu. Nah, menurut abang, percaya nggak bang, nanti bakalan manusia itu digantikan dengan robot? Percaya atau nggak bang? Bisa aja, percaya saya. Kenapa bang? Ya dengan sekarang perkembangannya teknologi ya, microwave aja ada yang udah lama gitu. Yang dulu masak harus ngulek atau apa, harus nunggu masak nasi dan sebagainya, sekarang masukin
beres gitu ya, ada air fryer, masukin, beres kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin aja semua bisa tergantikan gitu ya. Tapi kita lihat sudut pandang. Oke, kita cari yang positifnya dulu nih ya. Positifnya dulu. Positif. Ya enak dong. Saya makan tinggal makan gitu kan. Saya ini tinggal ini. Saya ini tinggal ini dan lain sebagainya, tinggal ini, tinggal ini, tinggal ini gitu kan. Ya enak. Ya akhirnya kita hidup ya cuma tinggal ibadah gitu kan, makan gitu kan. Rumah juga sudah ada, itu yang enak seperti itu. Kalau negatifnya bisa aja teknologi itu malah ya tadi menggantikan orang kayak gitu ya. Nah itu kembali lagi ke tadi, jangan dipaksakan dong teknologi sama yang mereka belum siap kayak gitu lah. Ya itu, jadi itu yang juga harus dipikirkan gimana regulasi seperti itu. Oke, nah pelan-pelan. Menurut abang sebagai dosen, ini cita-cita abang apa sih bang untuk teman-teman mahasiswa, apalagi terutama di teknik informatika ini, cita-cita apa sebagai dosen itu seperti apa buat mahasiswa? Untuk teman-teman ya, minimal kalau kita buka flashback sama sih kayak Bang Tiar dulu waktu pertama, minimal kita manfaat lah buat lingkungan sekitar dulu lah, keluarga dulu atau sama temen itu dulu lah. Kalau di bidang TI paling jelek kalau ada sama orang tua ya, minimal kalau orang tuanya minta tanya, "Leh, ini gimana ya cara WhatsApp nge-share kontak?" kayak gitu. Kita nggak marah-marah. "Ini loh Bu, ini masuk gak iso," jangan seperti itulah, minimal bisa diajari cara nge-share kontak aja. Nge-share kontak itu gini caranya, kayak gini, apa. Atau minimal karena dengan wawasan kita di dunia IT bisa mengamankan data-data dari lingkungan sekitar kayak gitu. "Pak Bu, itu ada link nanti phishing nanti apa namanya, kan kadang ada tuh link-link kalau kita tekan nanti akhirnya nyedot uang dan lain sebagainya, kayak hal-hal gitu." Minimal memberikan itu sih harapan saya. Jadi nggak harus muluk-muluk, "Wah ini biar Indonesia maju saya harus jadi presiden, saya harus berdemo di depan sendiri." Enggak, itu boleh silahkan, tapi paling minimal itu bermanfaat untuk lingkungan gitu. Karena mau gimana pun menurut saya orang kuliah itu nggak harus bisa juga gitu ya, nggak harus kamu ahli di situ juga, nggak harus ya. Minimal adalah itu untuk menjadi opsi kan. Oh, dengan kuliah di sini saya punya opsi, oh saya harus jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, oh saya jadi ini dan lain sebagainya. Di situ sih harapan saya. Harapannya seperti itu. Nah, poin utamanya dari kita tadi ngobrol bang soal teknologi, soal perkembangan zaman, soal keresahan di mahasiswa. Poin utamanya apa yang ingin abang share ke teman-teman atau ke adik-adik, apa kakak yang lihat ini dengan teknik informatika itu seperti apa bang? Iya, ini karena PPI ya, gitu ya. Poin utamanya adalah legowo sih. Legowo itu sih, karena kalau waktu di PPI contohnya misalkan, wah kita di push up gara-gara teman kita yang salah, di situ kan kita punya rasa legowo, oh ya saya mau di push up, saya coba cari tahu kenapa sih dia seperti itu gitu kan. Oh misalnya dia terlambat karena bannya bocor kayak gitu kan, ya kita legowo memaafkan, ya mau gimana lagi, itu kan di luar dari kuasa kita gitu ya. Tapi tetap ada resikonya adalah di PSB kayak gitu ya. Kita harus coba legowo, nggak yang panas langsung emosi memberontak wah dan lain sebagainya, enggak lah. Kita lihat dulu bisa legowo itu tadi. Karena menurut saya dengan legowo itu tenang gitu ya, bisa melihat, oh ini kenapa sih seperti ini, dilihat dulu, jangan ujuk-ujuk langsung menjudge. Itu harapan saya sih. Oke bang, kayak gitu. Nah terakhir nih bang, tadi harapan sudah, terus cita-cita buat teman-teman mahasiswa juga sudah, kita mas robot sudah teknik bakalan banyak banget soal teknik informatika atau perkembangan teknologi bakalan tanya-tanya ke abang. Nah langsung DM aja boleh bang? Silakan, boleh ya, boleh nanti di. Berarti abang reguler dosen di Polinema sarjana kita diploma ya, diploma 4 ya, teknik informatika. Oke, teknik informatika. Nah terakhir nih Pak,
memang narasumber selalu kita tembak kata-kata hari ini atau kata di briefing langsung aja, ini ada kamera satu, kamera ini. Boleh kata-kata hari ini atau pantun atau saja boleh puisi. Oke. Pantun. Kalau kata-kata hari ini adalah ayo legowo. Ayo legowo. Iya aja sih, ayo legowo. Aslinya ada satu sih kata. Saya keingat kalau boleh ini Bang Fian yang tahu, Arifianto. Itu dulu waktu saya PP, beliau ketuanya itu selalu bilang itu seperti ini. Yang saya pegang sampai sekarang, jujur itu muncul meskipun menyakitkan. Jujur itu muncul meskipun menyakitkan. Iya, itu sih. Jadi itu dari Bang Fian kalau itu. Quote-nya dari Bang Fian kalau itu. Saya juga baru dengar dan mantep sekali. Oke, terima kasih Bang Dika, tahun 2008, dosen di Polinema Teknik Informatika, yang share tadi jangan diambil buruknya kayak bakalan dekati, ambil positifnya tadi loh, bakalan kita konsep dasarnya seperti apa, cara berpikir logika dasarnya seperti apa, gitu. Terima kasih Bang Dika, tetap berbaris berbincang bareng senior inspirasi di episode 13. Terima kasih Bang Dika. Terima kasih.